will answer. By the way, I'm not running away from the answer. For us, we never claim, Muslims, we never claim that Allah is Yahweh. We never claim this. Good. Yeah, we never claim this. For you to know. Excellent. Yeah, excellent. Excellent. We never claim this. Absolutely. And Very as good. well, yeah, of course. Very good. Thank you. I don't need to do Well, high we five. are agreeing on that, so thank you. Allah mentioned to us in the Quran about His name, and He named Himself Tabaraka wa Ta'ala as Allah, and He named Himself as will reveal on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, on the Quran or on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah has 99 names of the ones we are aware of nowadays. None of them is Yahweh. I really appreciate you agreeing on camera that Yahweh of the Bible is not the same as Allah of the Quran. Halo semua, seperti yang kita dengar barusan, Muslim tidak pernah klaim bahwa Allah adalah Yahweh. Karena Allah menyikapkan 99 namanya, dan tidak ada satupun di antaranya adalah Yahweh. Artinya, Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena Tuhan yang ada di dalam Alkitab, namanya adalah Yahweh. Yahweh tidak pernah ganti nama, dan tidak akan ganti nama. Bahkan ketika dia datang ke dunia sebagai manusia, dia tetap menggunakan nama Yahweh, bahkan menggunakan namanya yang di atas segala nama, yaitu Yahweh menyelamatkan. Namun, sayangnya banyak orang Kristen yang bukan saja tidak tahu nama Yahweh, tetapi juga alergi dengan nama Yahweh. Mereka berpikir bahwa jika menyebut nama Yahweh, maka itu adalah aliran sesat saksi Yehova. Bahkan, ada yang berpikir bahwa nama Tuhan adalah Allah, sehingga mereka bisa tersesat dan berpikir bahwa Tuhan yang ada di dalam Alkitab sama dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, pada video ini kita akan mengenal nama Yahweh lebih dalam dan apa hubungannya dengan Yesus. Oke, kita mulai aja ya. Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa nama Yahweh pertama kali digunakan pada zaman Musa. Namun sebenarnya tidak demikian. Yuk kita baca Kejadian 4 ayat 26 terjemahan LAI. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, teman-teman lihat kata Tuhan dengan huruf besar semua di situ kan? Kata Tuhan dengan huruf besar semua yang ada di dalam Alkitab. Teks aslinya dalam bahasa Ibrani adalah 4 huruf yang disebut juga tetragrammaton. Tetragrammaton atau 4 huruf itu adalah Yod, Hei, Vav, Hei, YHWH. Ada yang melafalkannya Yehova, ada yang melafalkannya Yehuwa, ada yang melafalkannya Yahweh, dan lain sebagainya. Apakah perbedaan cara pelafalan ini harus diributkan? Tentu tidak. Cara melafalkannya pada zaman purba masih oke untuk diperdebatkan. Tetapi, untuk dijadikan bahan saling ngatain sesat-sesatan, tentu saja tidak. Yang pasti, nama Yahweh ini sudah digunakan sejak zaman Enos lahir. Enos adalah cucu Adam dari Set, dan pada zaman Enos lahir, Adam masih hidup. Jadi, nama Yahweh sudah digunakan sejak zaman Adam masih hidup. Nah, sedangkan pada zaman Musa, kita tahu bahwa Musa dibesarkan di Mesir, di lingkungan yang percaya banyak dewa. Jadi, ketika Musa bertanya tentang nama Tuhan, dia bukan bertanya dalam konteks tidak tahu tentang nama Yahweh. Dia bertanya dalam konteks dewa yang mana yang menyuruh dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Yuk kita baca Keluaran 3 ayat 13-15. Lalu Musa berkata kepada dewata, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Dewa leluhurmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman dewata kepada Musa, Aku adalah aku, Ehye Asyar Ehye. lagi firmannya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah dewata kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, dewanya leluhurmu, dewanya Abraham,
dewanya Ishak, dan dewanya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, dari sini kita bisa mempelajari beberapa hal. Pertama dikatakan bahwa namanya adalah Aku adalah Aku. Dalam teks Ibraninya, Ehyeh Asher Ehyeh. Artinya aku ada yang aku ada. I am who I am. Kemudian dikatakan lagi namanya adalah Yahweh. Nama Yahweh maknanya adalah Dia ada. Jadi, Tuhan menyebut dirinya sendiri Ehyeh, aku ada. Sedangkan manusia menyebutnya Yahweh, Dia ada. Cukup jelas ya? Nah, kemudian dijelaskan lagi dewanya leluhurmu. Dewanya Abraham, dewanya Ishak, dan dewanya Yakub. Supaya lebih spesifik lagi membedakan dirinya dari dewa-dewa orang lain. Membedakan dirinya dari dewa-dewa orang Mesir, dari dewa orang Arab, atau dari dewa-dewa yang lainnya. Yuk kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 5-7. Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan dia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Yahweh seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Jadi, orang Sidon punya satu Tuhan, namanya Asytoret. Orang Amon juga punya satu Tuhan, namanya Milkom. Orang Moab juga punya satu Tuhan, namanya Kamos. Bani Amon juga punya satu Tuhan, namanya Molok. Jadi, punya satu Tuhan itu bagus. Tetapi tidak ada gunanya punya satu Tuhan, kalau Tuhan yang dimiliki itu adalah Tuhan yang salah. Allah yang ada di dalam Al-Quran, bukan Yahweh yang ada di dalam Alkitab. Allah punya 99 nama, dan tidak ada satu pun di antaranya adalah Yahweh. Sampai di sini jelas ya? Nah, kemudian kita juga bisa belajar bahwa Yahweh adalah nama untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah dan tidak akan pernah ganti nama menjadi Allah atau ganti nama menjadi apapun. Ketika dia datang menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud seperti manusia, namanya adalah Yahweh. Ketika dia datang menampakkan diri sebagai malaikat kepada Musa, Elia, dan para nabi lainnya, namanya adalah Yahweh. Dan ketika dia datang sebagai 100% manusia, namanya tetap Yahweh. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, yang artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Maksudnya adalah, dia bukan cuma sekedar dia ada, tetapi dia adalah yang menyelamatkan. Yesus adalah nama perjanjian antara kita dengan dia, yaitu bahwa dia menyelamatkan kita dari kematian. Sampai di sini paham ya? Nah, perbedaan mendasar antara Kristen dengan saksi Yehova adalah saksi Yehova tidak mengakui bahwa Yesus adalah Yahweh. Saksi Yehova mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, tetapi tidak mengakui bahwa Sang Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Berbeda juga dengan agama Yahudi. Agama Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi, ada yang namanya agama Yahudi Mesianik. Yahudi Mesianik mengakui Yesus adalah Mesias dan mengakui Yesus adalah Yahweh. Yang lebih berbeda lagi adalah agama Islam. Agama Islam bahkan tidak mengakui nama Yahweh. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengganti nama Yahweh yang ada di dalam Alkitab dengan nama Allah, supaya mereka bisa klaim bahwa dewa yang mereka sembah adalah dewa yang ada di dalam Alkitab. Nah, ini sebabnya saya tidak setuju dengan penggunaan kata Allah di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Supaya kita tidak rancu antara kata Allah, yang artinya adalah dewa, dengan nama Allah, nama dewa sesembahannya umat Islam. Saya juga kurang suka dengan penggunaan kata Tuhan, karena kata Tuhan itu juga rancu. Kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab, artinya adalah penguasa, gusti, baginda, junjungan, majikan, bos.
Sedangkan kata Tuhan bagi umat Muslim di Indonesia zaman sekarang artinya adalah dewa atau ilah. Jadi, ketika umat Muslim menyebut Baginda Muhammad, itu artinya mereka menyebut Tuhan Muhammad di dalam bahasa Alkitab Lai. Dan yang membuat lebih parah lagi, banyak orang Kristen yang juga mengartikan kata Tuhan dengan sudut pandang Islam. Banyak orang Kristen yang menyangka bahwa Tuhan itu artinya adalah Elohim atau ilah atau dewa. Buat teman-teman Kristen yang masih berpikir bahwa Tuhan yang ada di dalam Alkitab artinya adalah Allah atau Elohim atau ilah atau dewa, mulailah pahami bahwa kata Tuhan sama sekali bukan berarti Allah atau ilah atau Elohim atau dewa. Kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab artinya adalah penguasa, baginda, gusti, bos, majikan, tuan. Paham ya? Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya kritisi tentang nama Yahweh. Saat ini, umat Yahudi dan Kristen tidak menyebut nama Yahweh secara langsung. Orang Kristen menyebutnya dengan kata ganti Lord di dalam bahasa Inggris atau Tuhan di dalam bahasa LAI. Orang Yahudi pada zaman Yesus menyebutnya dengan kata ganti Adonai, yang artinya sama dengan Lord atau Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Orang Yahudi pada zaman sekarang lebih populer menyebutnya Hashem, yang artinya the name, nama itu. Hal ini seperti kita tidak memanggil ayah kita dengan nama secara langsung. Ada yang menyebutnya ayah, ada yang menyebutnya bapa, ada yang menyebutnya papi, ada yang menyebutnya dedi, dan lain sebagainya. Memanggil orang tua dengan nama secara langsung dianggap kurang ajar di dalam budaya kita. Namun, jika kamu memanggil ayah kamu dengan sebutan ayah, apakah artinya nama ayah kamu adalah ayah? Kalau ada orang yang bertanya kepada kamu, siapa nama ayahmu? Apakah kamu akan menjawab, nama ayahku adalah ayah? Konyol sekali kan kalau kamu tidak tahu siapa nama ayahmu? Kalau kamu benar-benar tidak tahu siapa nama ayah kamu, lihat KTP-nya lah. Di situ ada tertulis siapa nama ayah kamu. Jadi, kalau ada yang bertanya siapa nama ayah kamu, jangan jawab nama ayahku adalah ayah. Jawabnya dengan menyebut nama ayah kamu yang ada di KTP. Itu bukan kurang ajar. Sampai di sini paham ya? Nah, kamu bisa bayangkan nggak jika ada seorang anak yang mengganti nama ayahnya di KTP dengan kata ayah? Alasannya untuk menghormati ayahnya, supaya nama ayahnya jangan sembarangan disebut. Semua surat berharga seperti kepemilikan rumah, kepemilikan mobil, dan lainnya yang tercantum nama ayahnya juga dicoret dan diganti dengan kata ayah untuk menghormati nama ayahnya, sehingga nama ayahnya itu hilang di semua dokumen. Dan ketika anak itu ditanya siapa nama ayahnya, dia menjawab bahwa nama ayahnya adalah ayah. Gila kan? Namun ini yang sebenarnya terjadi dengan mengganti seluruh nama Yahweh yang ada di dalam Alkitab dengan sebutan Lord atau Tuhan. Orang-orang Kristen sampai tidak tahu bahwa nama Tuhan adalah Yahweh. Bahkan ada orang Kristen yang menyangka bahwa yang berkata nama Tuhan adalah Yahweh sesat. Ini udah nggak benar, teman-teman. Orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh secara langsung. Mereka menyebutnya Adonai atau Hashem. Tetapi mereka tidak mengganti semua nama Yahweh yang tertulis di dalam Perjanjian Lama menjadi Adonai atau Hashem. Maksud saya begini, teman-teman. Menurut saya, tidak sepantasnya tetragrammaton yang ada di dalam Perjanjian Lama diganti dengan kata Lord atau Tuhan atau kata lainnya. Perkara kita tidak melafalkannya secara langsung, itu urusan lain. Itu urusan budaya dan tradisi. Seperti kita tidak menyebut nama ayah kita secara langsung, tetapi kita juga tidak mengganti semua dokumen yang tertulis nama ayah. Sampai di sini paham ya? Nah, tetapi saya juga tidak setuju bila di dalam Perjanjian Baru yang di dalam teks aslinya berbahasa Yunani tidak terdapat nama Yahweh, mendadak diada-adakan.
Menurut saya, terjemahan seharusnya apa adanya. Di dalam perjanjian lama yang terdapat nama Yahweh, jangan diganti dengan kata lain. Di dalam perjanjian baru yang tidak terdapat nama Yahweh, juga jangan diada-adakan. Oke? Nah, sebagai penutup, saya mau mengajak teman-teman untuk membaca hukum yang pertama dan terutama dengan terjemahan yang seharusnya menurut saya. Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Dewa kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Dewamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Matius 22 ayat 37 terjemahan tanpa ragi. Kemudian Yesus menjelaskan kepadanya, kamu akan mengasihi penguasa, dewamu itu, di dalam keseluruhan hatimu, dan di dalam keseluruhan jiwamu, dan di dalam keseluruhan kesadaranmu. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita adalah Dewa yang beserta dengan kita. Immanuel.
jadilah